Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsika Izal Jalianto dari Teknologi Informasi Otomasi NIM 3 digit terakhir 010. Hari ini saya akan memulai membuat video ya tentang project 2 program dan fitur translator dan kata bahasa menggunakan bahasa Inggris dan juga usulan peningkatannya. Jadi di sini kita akan membuat dua project. Yang pertama kita tentang translator dan juga kita akan tebak-tebakan kata menggunakan bahasa Inggris. Dan juga nanti di akhir saya akan memberikan sedikit usulan atau peningkatan gitulah ini ya buat teman-teman gitu. Jadi kita langsung saja. Nah, untuk mengenai gambaran umum proyeknya pada kedua itu yaitu kedua file ini menggunakan input user dan juga logi pemrosesan. Untuk program translator dan juga save-nya, kita menggunakan input kata Indonesia, data yang diterjemahkan, dan juga input konfirmasi yes atau no, menentukan apakah kartu disimpan, dan juga input lanjut yes atau no, menentukan apakah proses diteruskan. Terus pada project kedua yaitu quiz flashcards atau tebak-tebakan kartu lah gitu. Tapi pada project kedua mungkin ada program yang akan saya rubah sedikit ya. Karena kalau sempurna mungkin mengkritiknya agak susah. Terus di sini ada jenis inputnya yaitu jawaban soal kuis. Terus kita akan mencocokkan dengan jawaban benar. Opsional input perintah untuk mulai ulang dan akhir. Untuk navigasi sederhana, program, dan future improvement. Dan juga untuk yang program pertama dimulai dari import dan persiapan awal, yaitu mengimport library yang dibutuhkan seperti Google Trust, OS, dan AS. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Terus ada menginisiasi objek translator, menentukan nama file, penyimpanan flashcards. Jadi ntar semua yang kita run itu akan disimpan di situ. Terus di sini kita akan mengambil kartu dari file, lalu cek apakah file first chart tag ada. Jika ada, baca isi file. Jika file kosong atau format salah, kembalikan list kosong. Terus yang ketiga, tampilkan daftar kartu, menampilkan jumlah kartu yang sudah ada, dan juga menampilkan isi kartu jika tersedia. Nah, ini untuk selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan yaitu Google Trust dan juga OS dan AS supaya kita bisa lanjut ke ini selanjutnya langkah-langkah selanjutnya supaya lebih paham. Baik, di sini apa itu Google Trust, OS dan AS? Yaitu berupa library pihak ketiga. Untuk modul Google Trust sendiri yaitu library pihak ketiga dan fungsi utamanya yaitu terjemahan teks otomatis serta kegunaannya yaitu membuat flashchart watchability hasil transit. Jadi Google Trust ini tidak disediakan oleh Python tapi kita menginstal dari pihak ketiga. Nanti saya akan jelaskan di programnya. Lalu ada OS yaitu kategori yaitu modul bawaan Python seperti yang saya sudah bilang dari awal tadi. Ada dua yaitu kemungkinan yaitu library pihak ketiga dan juga modul bawaan Python. Nah, untuk Google Trust itu bawaan pihak ketiga dan untuk OS dan AS itu bawaan Python. Dan untuk OS sendiri itu fungsi tujuannya yaitu operasi file dan juga sistem. Serta kegunaannya yaitu cek file atau ada atau tidak. Jadi jika ada maka dia akan run dan jika tidak ada dia akan lanjut lagi juga. Sama sih sebenarnya. Dan untuk AS sendiri yaitu converted string, objective Python dan juga kegunaannya itu membaca isi file flashchart ke dalam list. Jadi ntar kita daftar-daftar kita akan disimpan di file lalu dibaca oleh ini AS. Lanjut untuk input kata Indonesia nomor 4 yaitu user mengetikkan kata dalam bahasa Indonesia untuk diterjemahkan ke dalam proses 5 yaitu program menerjemahkan kata menggunakan Google Trust mendapatkan hasil terjemahan bahasa Inggris. Lalu kita akan menampilkan hasil program menggunakan tuple Indonesia English dan juga menyimpan kartu tersebut dengan menanyakan save cards yes or no. Jika yes akan kartu dapat list first chart tadi dan akan dibaca oleh OS dan jika tidak kartu tidak akan disimpan. Lalu yang ke-8 user akan ditanyakan apakah ingin menerjemahkan lagi. Jika iya maka dia akan menampilkan input lah untuk diisi kata-kata ke dalam bahasa Inggris.
Terus yang kesembilan, dia akan menyimpan ke file, lalu menulis list first chart ke flashchart.txt pada file tersebut. Lalu pada 10 ya program selesai dan menampilkan pesan akhir. Dan untuk flowchartnya sendiri pada pertama yaitu berupa berikut. Dan untuk flowchart tracernya sendiri yaitu pertama dia akan menampilkan start, lalu kita akan menampilkan daftar flowchart yang disimpan, terus kita akan masukkan kata Indonesia untuk diterjemahkan ke dalam English ya, lalu dia akan menampilkan hasil tracer, lalu kita akan ditanya simpan ke kartu yes atau no. Jika yes, simpan ke list dan ke file. Jika tidak, dia akan langsung ke bawah. Nah ini kebetulan prosesnya ada yang salah, harusnya yang di sini itu ke bawah sini, lalu dia akan menanyakan tracer lagi gitu. Kalau dia akan melakukan tracer lagi, dia akan masukkan kata Indonesia lagi, ulang ke atas lagi, seterusnya, kecuali kita bilang tidak gitu. Dan untuk project yang kedua sendiri yaitu tebak kata atau bahasa yang berupa menampilkan judul, yaitu menampilkan judul yaitu program quiz flowchart vocabulary. Terus yang kedua ada inisiasi daftar kata, semua kosakata dalam list dictionary. Nah pada program kali ini saya mengetik ya, bukan mengambil dari file yang kita telah simpan. Sebenarnya bisa, tapi ini untuk usulan ke depannya. Dan juga ketiga, cek apakah daftar kartu kosong. Jika list kosong, tampilkan pesan belum ada kartu dan program selesai. Jadi jika kartu kosong atau tidak ada tulisannya ingin yang diterjemahkan gitu, maka dia akan langsung programnya end. Dan untuk keempat, acak urutan soal. Maka kita menggunakan random shuffle supaya akhir urutan soal berbeda setiap menjalankan program. Jadi setiap kita ngeran, maka programnya dia akan diacak ya gitu. Terus yang kelima yaitu set variable awal. Jadi seperti yang saya sudah bilang, ini kan kita kan permainan ya, pasti kita di awal itu mengeset skor yaitu 0. Dan juga kita akan menampilkan mistake atau kesalahannya dan juga jawaban benar. Keenam yaitu lob step kartu, program mengambil satu kartu lalu melakukan proses berikut. Terus yang ketujuh ada tampilan soal, menampilkan kata bahasa Indonesianya, serta kita dipilih untuk mengisi jawaban bahasa Inggrisnya. Nah, ini yang ke-8. Terus yang ke-9, jika jawaban sama, tampilkan benar dan skor menambah 1. Seperti sebelum-sebelumnya, permainan pasti akan menambahkan skor 1 jika benar dan juga salah, maka dia akan tidak akan menambah tapi akan menampilkan soal yang benar. Nah, lalu yang ke-9, ulangi sampai soal habis. Nah, di sini kan saya mungkin akan menampilkan beberapa soal sampai soalnya habis, dan jika tidak habis maka dia akan terus diulang-ulang. Nah, yang ke-11 yaitu tampilkan hasil akhir, yaitu menampilkan skor total, dan menampilkan daftar soal yang salah supaya pemain bisa mengevaluasi dan mencoba lagi. Dan yang 12 yaitu program selesai. Dan untuk flowchartnya sendiri di sini saya sudah buat. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi yaitu start, terus kita inisiasi list kartu, berupa listnya ada apa saja buat untuk permainannya, terus apakah ada kartunya, lalu jika ada dia akan set skor dan salah, dan jika tidak dia makan program end. Nah ini di sini kurang ya teman-teman, mohon maaf. Dan juga tampilkan kata Indonesia, terus input jawaban user serta bandingkan jawabannya. Terus jika jawab benar dia akan tambah skor, dan jika tidak simpan data kesalahan lalu kita tambahkan skornya dengan sama. Terus di sini ada kita akan ditanya lagi, masih ada kartu lagi atau masihkah ada soal lagi, seperti itu. Jika tidak iya, maka kita akan tampilkan kata Indonesianya supaya kita bisa menjawab dalam bahasa Inggris, dan jika tidak maka dia akan tampilkan skor akhir dan juga tampilkan daftar kesalahan kita dan juga end. Nah, di sini kan saya sudah menjelaskan tentang flowchart dan juga penggunaan, terus programnya mungkin saya akan menjelaskannya dengan langkah selanjutnya yaitu programnya teman-teman. Nah, karena di sini saya sudah membuat programnya sendiri ya teman-teman, maka saya akan menjelaskan saja. Maka di sini saya akan menjelaskan saja karena mungkin
menghabiskan waktu dan juga mungkin akan sedikit membingungkan kalau saya berlama-lama. Nah, seperti yang saya bilang tadi, import OSC, AST, dan Google Trans itu dia fungsinya itu nih, kegunaan yaitu membuat flashcard vocabulary hasil translate, yaitu ketika kita menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu tidak bisa teman-teman, dia tidak bisa langsung terjemahkan di Python karena tidak ada modul bawaannya, maka kita akan menggunakan from terus Google Trans import translator. Nah, itu bagaimana caranya? Di sini kita pertama buka ini Python page, karena di sini saya menggunakan Pitsam, maka di sini teman-teman bisa di kiri bawah lalu ketik nih Google Translate, Google Trans gitu. Nah, usahakan teman-teman pilih yang atas dan versinya 4.0. Kenapa saya menyarankan itu? Karena kita menggunakannya yaitu Google Trans. Kalau kita gunakan translator, kita bisa menggunakan translator, tapi di sini kita menggunakan Google Trans, makanya kita import from Google Trans, import translation. Dan juga kita bisa install di sini seperti ini. Nah, di sini loading teman-teman. Jadi kita mungkin akan lanjut ya. Sebelum itu di import terlebih dahulu. Nah, special variable. Nah, seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu apa sih dia OS? Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa OS ini merupakan modul bawaan Python. Di sini dia sebagai check file atau tidak, ada atau tidak, seperti yes or no gitu pada simulasi nanti. Terus dia ada AST yaitu Conversion Object Python, membaca isi file flashes ke dalam list. Jadi semua file yang kita ditampilkan tadi seperti kita setelah menjawab itu akan pada filenya teman-teman, akan disimpan pada file dan dibaca, lalu akan dikirimkan pada modul kedua. Nah, modul kedua ini supaya bisa kayak menyimpan gitu lah dengan itu. Nah, di sini tanpa berlama-lama kita akan evaluasi lah dari nah, dari pembacaannya. Nah, pada pertama tuh kita akan mengetik translator supaya dia memanggil lah. Nah, ini seperti ini. Terus kita akan mengetik file name flashcards txt. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, flashcards txt yaitu nah, penyimpanan file list flashcard ke flashcrt menggunakan AST dia. Nah, gunanya ini tuh untuk menyimpan. Nah, terus dia ada def return card from file, yaitu kita memanggil kembali card dari filenya. Terus if OS, seperti yang saya jelaskan tadi, OS itu penyimpanan flashcard, dan juga card as to a file, read expression card, return card, maka dia akan kembali def display card, print the correct extent card. Nah, print start i sama dengan, dan jika benar maka dia akan pas 1, jika salah dia harusnya bukan ini sih. Jika dia ingin ditambahkan maka dia akan 1, kalau tidak dia akan 0, seperti itu. Terus di sini ada SD Translate Word, yaitu sebuah translatean, yaitu teman-teman SD Create New Card, yaitu global card will input tipe ini Indonesia Language Version. Ini bisa diikutin aja ya teman-teman. Dev save card to file, yaitu answer input save yes or no. Nah, ini termasuk bagian dari ini OS, maka disimpan itu. Di sini dia fungsinya untuk menanyakan apakah filenya akan disimpan atau tidak. Jika ya akan disimpan, kalau tidak dia akan lanjut. Nah ini nih statement, dia disimpan di situ. Terus di bawahnya lagi dia ada will true, jika benar wait create new card, do you want trust on yes or no. Nah, seperti yang di flowchart tadi, jika apakah Anda ingin mentranslate lainnya lagi, jika ya maka dia akan mentranslate dari atas lagi, dan jika tidak dia akan maka N.
Nah, langsung kita simulasikan aja. Nah, nih. Nah, di sini kan ini no, the current card list contains no card, berarti yang disimpan adalah 0, maka belum ada yang akan disimpan. Jadi di sini kita suruh mentranslatekan dari kata Indonesia, kita masukkan input Indonesia. Seperti apa teman-teman? Kita akan menggunakan nama hewan seperti landak. Nah, landak is hedgehog. Do you want save this card? Coba kita yes. Do you want another? Yes. Nah, kita terus lagi monyet gitu. Monkey. Nah, di sini mungkin akan sedikit error tuh. Tuh. Karena tidak bisa dia. Kita coba run lagi teman. Landak. Kenapa dia kok bisa error? Sepertinya penyempitan aku agak penuh gitu teman-teman. Makanya dia error. Kerak. Monyet. Sepertinya harus segitu. Padahal bisa. Tuh. Monyet. Monkey. Do you want to save the discussed? Yes. Mungkin kalau menurut saya ya, kenapa sih programnya bisa error itu karena penyimpanannya. Tergantung komponernya bisa menyimpan apa tidak. Tapi kemungkinan penyimpanan komputer ini bisa disimpan itu tuh sangat besar. Kecuali SSD kalian penuh ya. Ini SSD ku sudah penuh sih. Makanya mungkin agak error tuh. Kita anjing gitu. Yes dog, yes. Kita simpan semuanya teman-teman. Nah, dia oh ya teman-teman di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya. Kenapa kok kita harus import translator gitu? Karena kan ini merupakan aplikasi bawaan ketiga ya. Kenapa kita nggak ada Python gitu? Modul Python sendiri yang bisa translate? Nggak ada teman-teman. Itu tuh kita pakai pihak ketiga karena emang dia fiturnya beda. Python ini sendiri kan ada beberapa fitur ya seperti OS dan itu tuh sudah berbeda. Kalau yang di ini tuh dia termasuk di pihak ketiga karena sangat rumit gitu. Dan kalau kalian ingin menggunakan ya bisa menggunakan Pixam, Viscode juga bisa kita import pihak ketiga itu. Saya sarankan sih itu. Kalau untuk Rapid sendiri yang seperti kita gunakan sebelum-sebelumnya itu kayaknya tuh belum bisa deh dia. Harusnya belum bisa. Kayaknya di sini kita lanjut ya. Harimau. Nah, apa yang terjadi jika kita bilang tidak? No. Nah, kita akan ditanya lagi teman-teman. If Planet Hedgehog maunya monkey save card to file, jika kita yes, maka dia akan di save. Kalau tidak, dia akan tidak akan di save. Coba gitu. Yes. Feed exit kode 0. Maka di sini akan ada kesalahan dari filenya sendiri karena ini SSD sudah penuh kan, maka dia tidak akan bisa menyimpan teman-teman. Jadi mohon maaf ya. Tapi ini udah akan disimpan di card cache ini, tapi tidak akan masuk ke file kita, teman-teman. Jadi itu. Nah, ada satu lagi teman-teman. Mungkin ini kan kita udah kan udah. Bagaimana kalau ini udah ada tuh, sudah disimpan di sini tapi tidak disimpan di file saya, maka dia tidak akan ke file sini. Kenapa kalau tidak file di sini? Karena saya tidak menambahkan file ini ke program, gitu teman, supaya bisa mendapat ulasan lah dan juga peningkatan gitu menurut saya sih. Karena kan kalau program sempurna kan pasti celah peningkatannya susah, tuh teman-teman. Nah, tapi Word in Indonesia English Translation. Nah, kita disuruh masuk lagi. Bagaimana kalau kita tidak mengisinya? Coba. Nah. Nah, dia programnya akan tetap jalan. Tapi di akhir dia harusnya, oh, tuh, dia akan berulang-ulang. Karena kita tidak ada menjawab input no. Kalau kita coba ketik no, maka dia akan program berakhir. Gitu teman-teman. Nah, kita tulis no. Please finish encode
Nah, kita coba lagi, maka dia harusnya sudah menyimpan. Tapi gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya gini, kalau kita mengetik input yes maka program akan lanjut, dan ketika input no maka program berhenti. Dan justru sebaliknya, jika kita akan tidak mengetik apa-apa itu pasti akan berulang terus menerus kecuali kita memasukkan input yang sesuai perintah yaitu no, gitu teman-teman. Nah, untuk program ke satu ini kan mungkin saya udah menjelaskan ya, dan juga untuk mungkin ulasan dari saya sendiri, eh, karena ini kan masih belum sempurna ya, pasti mungkin kita bisa menambahkan kosakata mungkin dari tidak menjadi bahasa Inggris saja, melainkan bisa bahasa Cina atau apa Mandarin gitu. Itu sebenarnya bisa teman. Tapi kalian harus menambahkan saja di sini. Ini. Ini nih. Well, it's English translation kita bisa nambahkan lebih lanjut seperti Cina, Yunani atau apa gitu. Nah, mungkin di sini cukup sekian saja ulasannya, dan kita akan lanjut ke program kedua. Mungkin ada sedikit ulasan juga di sini, karena di sini saya tidak menggunakan tidak menggunakan apa namanya input file atau file JSON. JSON juga bisa sih, tapi di sini saya menggunakan input random, teman-teman. Ya, kenapa sih saya menggunakan input random? Kenapa kita tidak menggunakan input file yang dari sini, penyimpanan ini, gitu teman-teman. Nah, nanti saya akan bahas di sini. Jadi pertama-tama kita akan mengulik terlebih dahulu. Kenapa sih programnya kita pertama akan menggunakan input random, yaitu input random itu kita bisa menginput apa saja gitu teman-teman, sesuai yang kita tulis. Terus di sini juga ada print program quiz spreadsheet nih, data kartu langsung di dalam program. Nah, di sini saya menggunakan kata data charts, yaitu yang saya tuliskan dan tidak pada menggunakan OS gitu. Kenapa gitu? Ya supaya bisa dievaluasi. Nah, ini terus kita akan if len, maka cards adalah 0. Print ada kartu, tambahkan kartu lebih dahulu. Seperti di flowchart yang space yang tadi teman-teman. Nih, dia ada kartu, set score dan salah. Jadi terus kita akan set skor dan juga kesalahan kita. Jadi pada setiap permainan kan pasti akan sama kan. Dari awal kita akan meng-set skornya dari 0 dan juga kesalahannya, maka akan ditampilkan juga akan ada pembenarannya teman-teman. Dan juga sini random shuffle, yaitu card gitu teman-teman. Terus if card in cards atau kartu di dalam file, print kata Indonesia cards, Indonesia answer input, masukkan terjemahan Inggris, strip and lovers. Jadi di sini kita akan dikasih kayak permainan tebak-tebakan dari soalnya itu bahasa Indonesia, tapi kita disuruh menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Dan jika if answer card English in lover print benar, maka skor kita adalah +1, dan jika salah maka skor akan tetap, yaitu jika kita dari awal kita setnya 0 dan juga salah, maka dia akan menampilkan 0 dan juga akan menampilkan jawaban benarnya supaya bisa menjadi evaluasi kita. Terus lanjut, jika semua jika semua cards dalam penyimpanan file kita atau yang kita tulis itu sudah semuanya terbaca, maka program akan mengakhiri dan juga akan menampilkan skor serta review jawaban salah. If len mistake lebih dari 0, print review jawaban salah. From in mistake, print Indonesia jawaban kamu dan juga jawaban benarnya. Jadi jawaban kita akan evaluasi lagi. Gitu. Terus jika tidak ada kesalahan, maka kita akan apresiasi lah dengan kata mantap. Nah, di sini kita akan coba. Nah, ini kan sesuai kita masukkan tadi lah. Kata Indonesia merah, masukkan terjemahan red. Benar. Kata Indonesia anjing. Nah, ini termasuk bagus nih. Ulasan yang kita berikan tadi kan, kenapa kita mengetik ini? Nah, supaya itu kita bisa membedakan. Ini kan yang saya ketik ini kan dia langsung muncul kan, benar gitu, soalnya udah jelas. Sedangkan
Kalau kita pakai yang file seperti ini, maka dia harus kita mengetik terlebih dahulu supaya bisa disimpan. Terus kita memanggil filenya ke dalam sini untuk ditambahkan ke dalam soal gitu teman-teman. Nah ini dog, kucing, cat. Nah kita akan salahkan blue girl gitu. Salah, jawaban benar blue, hijau, green. Ini terlalu mudah kalau menurut. Nah ini kuis selesai, skor akhir 4 dan dari 5. Review jawab salah, kamu blue girl benar. Nah seperti yang kita apa namanya teman-teman, ini yang seperti kita program yang kita masukkan gitulah. Bahwasanya ini tuh terlalu gampang dah menurut ulasan saya ya. Lebih baiknya kita tuh menampilkan jawaban dari soal kita yang telah kita buat terlebih dahulu di file sebanyak-banyaknya, lalu kita import tersebut ke soal tersebut ke dalam program sini seperti ini. Ini kan udah kita masukkan ke file, nah ke dalam user from ini. Nah itu kita bisa panggil dari kita menyimpan kayak trusted kita lah intinya gitu ke dalam soal permainan gitu. Nah kenapa sih kita pakai ini langsung print langsung gitu? Kenapa kita tidak pakai memanggil begitu? Yang pertama itu kita harus mengetik soal sebanyak-banyaknya. Tidak mungkin kan saya di video ini mengetik soal apa terasa sebanyak-banyaknya, karena kan bisa menambah durasi benar-benar dan juga pemahaman gitu. Jadi maka saya akan persingkat saja walaupun ini sangat gampang sekali menurut saya. Karena kan udah ada tampilannya di sini ya. Seperti ini. Merah and English red gitu. Jadi kita bisa nyontek gitu. Berbeda dengan kita mengambil soal dengan file. Nah, itu menurut saya ulasan saya. Nah, di sini juga ada beberapa input ya. Input yang pada program itu benar dan juga sesuai dengan yang kita tampilkan seperti ini. Jawaban kamu dan seperti ini. I'm Indonesia, jawaban kamu. Jawaban benar. Nah, ini kan karena kita kan salah satu. Jadi kita tidak akan mendapat kata mata. Nah, coba kita simulasi dari awal. Nah, ini merah. Oh iya, dan juga ini tidak acak teman-teman. Sebenarnya kita bisa membuat soalnya acak. Soalnya acak. Oh, ini acak teman-teman ternyata. Maaf. Nah, ini acak. Setelah saya bilang tidak acak, dia mulai acak agak sedikit error teman-teman. Tuh, tidak ada kesalahan, mantap, keren banget. Nah di sini kelebihan dan kekurangan menurut saya, kita bisa tambah sebanyak-banyaknya. Namun pada program itu tuh terlalu banyak kalau kita menambahi semuanya gitu. Dan juga pasti akan nambah gitu soalnya. Nih sebentar, kita coba. Sini error ini. Syntax error ini di sini. Belum ada kartu, tambahkan kartu. What is this? Di sini saya sudah set jadi 5 sih belum sebenarnya. Coba kita apakah dia error? Wah, masih error. Ini memang agak sensitif sih. Karena ini nih. Kita lupa menambah spasi. Menambah spasi apa sih namanya? Nih, kurang tutup pokoknya gitu lah. Makanya dia gak bisa. Tapi kita akan tetap simulasikan ya.
Hmm. Lens plus, kusir LSK. Gak bisa dia. Oh, alright. Jadi kita kasih kompas di dead. Nah, bisa kan. Nah, kalau apa namanya teman-teman? Kalau nih, kita kan ada soal 6 nih. Apakah yang ditambahkan akan 6 apa 5? Nah, kita coba lihat. Monkey. Coba kita jawab semuanya. Cat. Tuh, dia 6. Pasti akan 6 dia. Tuh. Jadi kesimpulannya tuh menurut saya ya, ini program tuh belum sempurna karena saya itu ingin mengulas gitu. Nah, dengan dengan saya memberi contoh seperti ini tuh supaya kita tuh bisa langsung mendapatkan soal yang kita inginkan. Dan ini juga ada banyak kekurangan. Yang pertama, kita bisa tahu soalnya langsung dari sini. Terus yang kedua, programnya makin banyak karena dengan ketumpukan ini. Yang ketiga itu soalnya tidak tentu. Saya tidak mengeset soalnya bahwa soalnya harus 5 gitu. Di sini kalau kita menambahkan soal maka dia akan soalnya menambah juga, tidak 5 gitu. Misalkan kita nambah soal 10 kan bisa kita pada permainan akan bisa 5 gitu. Di sini tidak akan tambah. Ini sebagai ulasan saya saja sih, teman-teman. Jadi mungkin uh, menurut saya ada beberapa yang perlu ditambah dan juga beberapa yang ditingkatkan lah supaya bisa membuat program kita tuh lebih baik dari sebelumnya. Itu saja dari saya. Sekian. Jika ada kesalahan kata atau penjelasan mohon dimaklumi karena di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan juga jaga kesehatan karena kita akan UAS minggu-minggu akhir ini. Jadi terima kasih lagi.